malam di Karangjati. Penelusuran Desa Mati. Hari itu aku dan 3 temanku, Bayu, Lina, dan Fadli, memutuskan untuk melakukan eksplorasi ke sebuah kampung mati bernama Karangjati. Kampung ini sering disebut warga sekitar sebagai tempat terkutuk, dan sudah 18 tahun ditinggalkan sejak seluruh penduduknya menghilang atau tewas secara misterius. Kami datang dengan peralatan lengkap, kamera, perekam suara, senter, dan alat pelacak suhu. Tujuan kami hanya satu, mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di Karangjati. Setelah berjalan sekitar 3 km dari kampung terakhir yang dihuni, tiba-tiba angin berhenti. Tidak ada suara daun, jangkrik, bahkan napas kami pun terasa berat. Kami berdiri di depan gapura tua tanpa nama, setengah roboh. Sebuah papan kayu lapuk menggantung dengan tulisan nyaris hilang. Selamat datang di Karangjati. Saat kami melangkah masuk, kamera mulai bergetar dan merekam garis-garis seperti gangguan sinyal TV lama. Padahal kami berada di tengah hutan, tanpa jaringan. Kami masuk ke rumah pertama, penuh debu, sarang laba-laba, dan bau hangus yang menguar. Di ruang tengah terdapat meja makan yang masih tertata, seolah baru ditinggalkan sebentar. Namun saat kami menoleh ke dapur, kompor tua menyala sendiri, api biru menyala terang. Tidak ada gas, tidak ada suara. Lina menjerit menunjuk ke sudut ruangan. Kami semua melihatnya. Bayangan seseorang berdiri membelakangi kami, tubuhnya bergoyang perlahan seperti menggantung. Tapi saat kami nyalakan senter, tidak ada apa-apa. Namun di lantai, ada jejak kaki basah yang mengarah keluar. Kami menemukan sumur tua yang ditutup kayu dan kain merah pudar. Saat Fadli mendekat, ia mendengar suara anak kecil menangis dari dalam sumur. Tapi anehnya, saat kami semua mendekat, suara itu berubah jadi tawa perempuan dewasa. Bayu mencoba merekam suara itu, tapi perekamnya mendadak panas dan terbakar. Kami mulai panik. Fadli pingsan. Di lehernya, terlihat bekas tangan hitam mencengkeram seperti bekas luka lama. Saat kami hendak keluar, kami terkejut melihat seluruh rumah tiba-tiba menyala, seolah ada orang tinggal di dalamnya. Asap dari dapur, suara orang menumbuk padi, anak-anak berlarian, semuanya terlihat nyata. Tapi tak satu pun dari mereka memiliki wajah. Hanya kulit kosong di tempat mata dan mulut. Mereka menyadari kehadiran kami. Lina berteriak dan berlari, tapi menabrak dinding yang tak terlihat dan terpental. Tiba-tiba kami semua mendengar suara kentongan. Suara itu keras dan menggema, seperti mengusir atau memanggil sesuatu. Lalu kami melihatnya. Sosok tinggi besar, berjubah hitam dengan kepala kerbau membara, keluar dari balai desa. Tangannya panjang menyapu tanah. Suaranya seperti ribuan orang berdoa terbalik. Ia menunjuk ke arah kami. Kami menarik Fadli dan berlari sekuat tenaga ke arah hutan. Tapi Karangjati seolah menutup dirinya. Jalan keluar berubah bentuk, dan kami terus kembali ke tempat yang sama. Gapura dengan papan lapuk. Baru setelah Lina menangis sambil membaca doa-doa keras, papan itu jatuh sendiri dan kabut tebal menghilang. Kami mendapati diri kami kembali di jalur setapak. Fadli sadar, tapi matanya merah semua. Ia hanya berkata, dia belum selesai. Aku melihatnya. Semua mereka masih di sana, menunggu. Video yang kami rekam hanya berisi suara kentongan dan tangisan, tanpa gambar. Beberapa file hilang. Pakaian kami bau asap selama berhari-hari. Dan yang paling aneh, di balik kamera kami, terekam wajah seseorang, perempuan tua, duduk di kursi goyang, tersenyum ke arah kami. Padahal kami tidak pernah masuk rumah itu. Bayu, Lina, Fadli, dan narator nyaris tak selamat setelah mengalami teror di Karangjati, kampung yang telah lama ditinggalkan karena peristiwa supranatural. Fadli pulang dengan luka aneh dan penglihatan yang membuatnya terganggu. Namun misteri sebenarnya belum terungkap. 3 hari setelah penelusuran, Fadli mulai bicara aneh. Ia mencoret-coret dinding kamar kos dengan tulisan kuno yang bukan berasal dari bahasa manapun. Tubuhnya makin kurus dan matanya membentuk lingkaran hitam seperti dicap dari dalam. Di malam hari, ia berdiri di pojok kamar, menghadap dinding dan bergumam. Sumur belum tertutup, darah belum dibayar. Lina yang paling sensitif mulai mimpi buruk.
Ia melihat perempuan tua dalam kursi goyang memanggil namanya dari balik sumur, sambil membawa baju bayi yang berlumur darah. Investigasi lanjutan Bayu menemukan sebuah naskah kuno di forum okultisme. Judulnya, Pengunci Arwah Karangjati. Isinya menjelaskan bahwa desa Karangjati menyimpan makam berlapis 7, tepat di bawah sumur tua. Makam itu dulunya berisi para anak pengganti. Bayi hasil ritual pemindahan jiwa oleh dukun sakti, namun ritual terakhir gagal, sehingga arwah bayi dan ibunya terjebak di antara dua dunia. Dan kini, mereka marah. Kami memutuskan kembali. Tujuannya, menghentikan semua ini. Kami bawa sesajen, tanah liat pemakaman, dan darah dari kami masing-masing. Karena konon hanya dengan darah sukarela dari yang mengganggu tempat itu, arwah bisa ditenangkan. Kami tiba tengah malam. Langit mendung, dan sumur itu sudah terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya tak ada air, hanya tangisan bayi dan napas berat dari kegelapan. Lina mulai muntah darah. Ia kerasukan, suaranya berubah jadi serak dan dalam. Kalian bangunkan kami. Kalian bayar siapa yang akan ditinggal. 1 cukup, 1 tinggal. Tiba-tiba Fadli terbangun dari keheningan dan melompat masuk ke dalam sumur. Kami berteriak dan coba menariknya, tapi tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan kecil dari dalam tanah. Tangis bayi membahana seperti speaker pecah. Kami tak bisa menyelamatkannya. Kemudian sumur itu kembali menutup dan semua suara hilang. Lina pingsan, Bayu terduduk. Aku hanya bisa menatap langit yang perlahan cerah. Tapi aku tahu, Karangjati belum selesai. Seminggu kemudian di rumah Fadli, ibunya menerima paket tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada sepasang sandal kecil bayi, foto keempat kami di Karangjati, dan secarik kain putih bertuliskan, yang tinggal menunggu gilirannya. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir cerita. Dengarkan kisah selanjutnya. Malam di Karangjati. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini.